Aplikasi atau platform itu ketika dibuat, kuncinya adalah harus mendapatkan user yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ISMI dari Sabang sampai Merauke, kembali lagi kita di Bincang ISMI. Nah, kali ini saya mau ngajak sahabat ISMI semuanya untuk berbincang-bincang masalah teknologi. Nah, tamu kita kali ini adalah anggota ISMI dari Jawa Timur yang masuk di dalam Departemen Teknosa, Teknologi, Inovasi, dan Kewirausahaan. Nah, ini ada diskusi-diskusi yang teman-teman mesti tahu nih. Nah, sebelumnya daripada saya diskusi berdua, jadi diskusi ini kita rekam dan kita live-kan di channel YouTube-nya ISMI Channel. Oke, langsung aja. Nama lengkapnya Bapak Agus Muhammad Maksum. Betul, Pak ya? Betul. Pak Agus Muhammad Maksum. Iya. Pripun, Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Priyo. Ini sama-sama Jawa Timur sebenarnya. Cuman saya pindah geser sedikit. Jadi tinggalnya di Jawa Barat. Lebih dekat ke elit. Enggak. Baik, Pak Agus Maksum. Okay. Saya tertarik ini karena melihat atau membaca dakwah-dakwahnya beliau ini, kaitannya dengan teknologi yang baik menurut beliau yang harus diterapkan oleh umat di masa sekarang ini. Gitu. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol tentang teknologi, Pak. Mungkin dari Pak Agus, panggilannya Pak Agus atau Pak Agus Maksum biasanya. Agus Maksum. Oke, Pak Agus Maksum mungkin bisa cerita sedikit apa yang menjadi buah pikiran Bapak itu yang membuat latar belakang itu apa sebelumnya gitu. Iya, baik Mas Priyo, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, teknologi digital ini saya kira kemarin ya di dalam pembukaan baik Pak Ilham, Pak Ridwan Kamil maupun Pak JK menekankan adanya inovasi di teknologi digital. Jadi kita memang harus memperbanyak literasi teknologi digital kita, karena memang mau nggak mau, suka atau tidak suka, sadar tidak sadar, tiba-tiba kita ini sudah berada pada era teknologi digital yang bergerak pada ekonomi digital, dan sosial kita juga menjadi medsos itu kan sudah kemudian medsos ekonomi digital dengan medsos dan lain sebagainya. Nah, saya melihat teknologi yang berkembang itu sebenarnya dari sisi anak bangsa kita, kemampuan untuk menguasai teknologi dan mendevelop aplikasi, platform dan lain sebagainya itu tidak ada masalah. Itu tidak ada isu. Bahkan mumpuni juga gitu. Mumpuni, bahkan saya kira banyak anak-anak bangsa kita itu yang bekerja di raksasa-raksasa digital, baik di Google, di Facebook, di Amazon, di mana saja. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan di sisi penguasaan teknologi itu tidak ada masalah, tidak ada isu di situ. Kita mau buat apa saja bisa, seperti apa yang dibuat oleh Google itu bisa, dibuat oleh seperti Facebook itu bisa. Yang jadi masalah di kita itu adalah model bisnisnya. Nah, model bisnis yang berkembang itu pada umumnya teknologi itu terpusat dari pusat pengembangan teknologi di Amerika, termasuk model bisnisnya yang kapitalis, yang dia itu terpusat atau tersentral. Jadi dia itu memiliki server pusat, lalu manusia seluruh dunia itu diambil datanya dan dipusatkan di sana. Nah, pemusatan kekuatan data menjadi big data ini kan berubah menjadi kekuatan ekonomi sekarang. Jadi data itu adalah tambang emas di era ekonomi digital itu. Nah, ini literasi yang mesti kita paham bahwa masuknya industri 4.0 itu membawa ideologi kapitalisme yang itu bisa menyebabkan perubahan landscape ekonomi kita, bahkan kedaulatan bangsa kita itu terambil. Contoh yang paling simpel tuh. Secara nggak sadar ya? Nggak sadar. Contoh yang paling simpel ya. Kenapa kedaulatan kita itu, saya katakan di era ekonomi digital ini kita sudah terambil. Kita menggunakan Google. Nggak sadar kan? Kita nggak ngerti bahwa Google itu tidak kita sadari bahwa itu sebenarnya pusatnya itu ada di luar sana. Lalu
kita mencari sesuatu ya kita search aja di situ. Nah di Google itu kan tersentral di seluruh dunia jadi satu. Orang Amerika itu bisa berjualan di Indonesia dengan Google. Kalau kita search gitu, kemudian orang yang jualan orang Amerika, orang Vietnam, orang China, orang Malaysia, mana saja itu bisa. Lalu kita beli. Nah, munculnya produk-produk luar negeri di dunia maya Google Indonesia itu kan tidak melalui izin pemerintah, tidak melalui izin Pak Wali Kota kalau dia masuk di Bandung, nggak melalui izin Pak Ridwan Kamil kalau dia di Jawa Barat, dan juga nggak melalui Pak Jokowi kalau dia muncul di wilayah Indonesia. Nah itu yang kemudian menyebabkan wilayah kedaulatan kita itu secara ekonomi itu menjadi tergerus. Nah inilah literasi digital yang kemudian saya ingin kita ini punya kemampuan untuk mengembangkan teknologi. Hanya masalahnya model bisnis yang berkembang itu tersentral kapitalistik di sana, seperti Pak Ridwan Kamil kemarin sampaikan kan. Nah oleh karena itu kita harus mengembangkan teknologi digital itu dengan model bisnis yang harus kita kembangkan sendiri dengan menerapkan kultur budaya dan juga kedaulatan kita. Kita harus bertahan dengan kedaulatan kita, kedaulatan data, kedaulatan ekonomi, karena dampaknya itu nanti kalau produk-produk asing masuk membanjiri kita, produk-produk UMKM kita menjadi tidak bisa bersaing. Jadi kurang lebih kita harus mendorong kesadaran menumbuhkan ekosistem digital yang berbasis komunitas, kurang lebih begitu. Berbasis komunitas, ya. Oke. Ya. Nah, berarti cocok juga kalau di ISMI, Pak ya? Sangat cocok. Karena ini adalah komunitas saudagar Muslim. Yes. Nah, komunitas ini yang harus terus memupuk kesadarannya untuk membangun ekosistem tadi gitu. Betul, ya. Iya. Jadi komunitas itu kenapa penting Mas Priyo? Karena begini, jumlah kita yang terlalu besar 270 juta itu, ketika kita membuat aplikasi, kita menginginkan 270 juta itu menjadi pengguna aplikasi itu sulit. Ya. Padahal aplikasi atau platform itu ketika dibuat, kuncinya adalah harus mendapatkan user yang banyak. Kenapa sulit? Karena kita berhadapan dengan platform-platform yang besar, raksasa digital, yang mereka menginginkan seluruh penduduk Indonesia itu menjadi penggunanya, dan oleh karena itu mereka membakar uang dan dia tidak berpikir profit, dan kemudian dia hanya mau growth tidak profit sehingga kemudian dia bisa menjual produk itu di bawah harga pasar, masih di bawah harga pasar, masih dikasih free ongkir, masih dikasih cashback, masih dikasih diskon. Lalu ada di marketplace kita yang kita pakai semua. Nah lalu kemudian bagaimana UMKM kita? Jadi misalnya ini ada baju, harga pokok produksinya 100.000. Jadi kalau UMKM kita akan memproduksi dan menjualnya ya tentu cari untung katakanlah 20.000, 120.000. Begitu masuk di marketplace yang itu tadi ada dia menjual di bawah harga pasar, dikasih cashback, dikasih free ongkir, dikasih diskon. Lalu harganya tinggal 50.000. Nah sementara produk UMKM kita 120.000, nggak bisa bersaing. Padahal itu produk-produk yang datangnya dari sana. Nah gitu. Jadi dari luar dengan kemudahan-kemudahan yang nggak disadari ya, yang padahal itu, bisa dalam jangka panjang menghancurkan kita gitu ya. Jadi inovasi teknologi digital atau inovasi di dalam industri 4.0 bagi kita itu bukan inovasi teknologinya, bukan. Karena teknologinya nggak ada isu. Nggak ada isu. Kita mampu. Yes, mampu. Inovasinya adalah pada model bisnisnya. Bagaimana kita bisa membuat model bisnis di mana kemudian anak bangsa yang punya kemampuan teknologi untuk mendevelop sebuah platform itu tadi kita wadahi dalam sebuah wadah, lalu dia itu membuat sebuah platform aplikasi yang platform aplikasi itu menjadi super app seperti platform-platform raksasa digital yang kita kenal itu, apakah kemudian Google, apakah kemudian Amazon, apakah kemudian Facebook, apakah kemudian Gojek, Tokopedia, Bukalapak, menjadi super app itu, tapi kemudian bisa digunakan oleh komunitas dan komunitas memiliki aplikasi super app itu sendiri. Nah itu yang menurut saya model bisnis yang harus kita kembangkan. Ini Sobat ISMI, ini yang diomongin ini sebenarnya selaras sama yang cita-citakan oleh Pak Ketum sama Bu Saijen itu. Karena inilah sebenarnya ekonomi Pancasila.
Ekonomi Pancasila itu kan kemudian menekankan kepada kepemilikan bersama, kemakmuran bersama, produksi dikerjakan bersama, akses pasar itu bisa diakses oleh anggota komunitas secara bersama. Jadi ada kesetaraan, ada tidak kemudian ada yang memiliki kekuatan uang yang paling besar, paling kuat, lalu dia mau menguasai semuanya. Ini yang harus kemudian saya kira kalau Pak Ketua sudah mengatakan begitu, saya kira ya inilah yang kemudian sesuai tagline-nya ISMI, Pak. Yes. Sukses berkah bersama. Itu dia. Itu dia, dan apalagi kemudian kita mengambil inovasi teknologi kan. Ini komunitas yang besar loh Pak ini. Ini komunitas yang besar. Dan ya poin lain menurut saya tadi istilah bahwa ini harus mau nggak mau bergotong royong untuk melawan kapitalisme tadi ya. Yes. Betul. Gotong royong itu kan juga bagian dari kultur kita, dan saya kira untuk menghadang kekuatan kapitalisme yang terus akan mengambil potensi kita, yang diambil itu adalah potensi keuangan melalui bank digital yang sekarang berkembang menjadi neobank. Lalu kemudian marketplace saya kira kemudian dia dengan bakar uangnya dia berkehendak dan berkeinginan 270 juta menjadi pengguna dari aplikasi mereka. Lalu mereka juga akan masuk kepada sektor delivery. Lalu dia akan masuk juga pada sektor-sektor perbudangan. Nah, kalau itu kemudian kita biarkan, maka kemudian ya seluruh kedaulatan ekonomi kita akan diambil oleh kekuatan kapitalisme itu. Dan oleh karena itu ISMI dengan komunitasnya dan banyak komunitas di bawah ISMI itu harus mengkonsolidasi ini berbasis komunitas. Nah, dengan basis komunitas itu maka gambaran saya cuma simpel aja. Kalau di Jawa Timur itu kita mengenal Sidogiri ya. Nah, koperasi Sidogiri itu kan cukup besar. Jadi yang dikelola oleh Sidogiri itu sebenarnya pada pokoknya adalah satu dana. Maka beliau punya BMT kan. Nah, BMT itu bagaimana komunitas Sidogiri itu menyimpan uangnya di situ. Lalu uang yang ada di BMT itu atau di koperasi simpan pinjamnya BMT Sidogiri itu digunakan untuk memutar putaran ekonomi. Maka kemudian di situ ada marketplace di offline yang namanya basmalah. Mart itu banyak sekali. Jadi konsolidasi yang dilakukan oleh Sidogiri itulah yang harus kita tiru, yaitu satu mengkonsolidasi dana di komunitas dengan kayak e-wallet gitu. Ya, yang kemudian marketplace, tapi ini kemudian model ini kita digitalize. Kita digitalkan, lalu kemudian platform digital ini harus menjadi super app seperti raksasa-raksasa digital yang kita kenal itu, kemudian dimiliki oleh komunitas. Jadi itu yang model bisnis yang kita kembangkan, sehingga tiap komunitas tidak harus berpikir bagaimana mendevelop sebuah platform yang nilainya ratusan miliar. Ya, kan gitu. Ini jadi super app ini pasti berarti harus segera terwujud nih. ISMI Bank Digital Syariah. Ya, Bank Digital Syariah. Bank Digital Syariah semuanya ada di masing-masing komunitas. Jadi komunitaslah yang mengelola keuangan ini. Jadi tidak terpusat ke atas misalnya. Kan kalau misalnya neobank yang berkembang di neobank yang di Indonesia itu kan Bank Jago sekarang. Neobank itu adalah dia sebuah bank, tetapi dia nggak punya gedung, nggak punya kantor perwakilan, dan dia hanya punya admin saja. Itu neobank. Tapi kemudian besarnya luar biasa karena kemudian seluruh penduduk Indonesia menjadi nasabahnya dia. Nah, kan gitu. Jadi tiba-tiba muncul aja dia udah sebesar Bank Mandiri gitu. Kalau menurut Bapak harusnya di organisasi ISMI ini bisa atau enggak? Oh bisa, sangat bisa. Bisa ya? Sangat bisa saya kira. Jadi kita hadirkan platform ini tadi, lalu platform ini silahkan digunakan oleh komunitas-komunitas. Masing-masing komunitas punya bank digital sendiri, lalu seperti Sidogiri, uang yang ada di dalam bank digital itu digunakan untuk memutar putaran ekonomi di dalam komunitas. Nah, jadi kemudian nanti kan kalau kita berkembang berarti ada ratusan bahkan ribuan komunitas. Nah, itu yang kemudian kita akan sinergikan. Nah, kalau menurut Pak Agus, komunitas ini akan sebaiknya per Orwell misalkan membangun sebuah super apps itu, ataukah cukup ISMI aja menjadi satu komunitas? ISMI sendiri sebagai komunitas bisa membangun ini, tetapi sesungguhnya komunitas itu tidak perlu dibentuk, memang sudah ada. Jadi komunitas itu misalnya contoh Mas Brio ya,
pondok pesantren itu komunitas. Ya. Seperti Sidogiri tadi kan saya sebut pondok pesantren. Ternyata ketika dikembangkan dengan model itu dan mengembangkan IT-nya Sidogiri itu luar biasa. Nah, tapi itu hanya digunakan untuk komunitas Sidogiri. Ketika kemudian pihak lain mau mengkloning, mengkopi kan nggak bisa, karena memang tidak didesain untuk dikloning, untuk dipakai oleh yang lain kan gitu. Ya. Jadi komunitas Karena tadi itu budayanya beda, ekosistemnya beda ya. Nah, jadi komunitas itu bisa pondok pesantren, bisa sekolah Islam, bisa masjid, bisa koperasi-koperasi syariah, bisa juga organisasi seperti ISMI. Nah, itu komunitas-komunitas. Nah, masing-masing komunitas itu bisa kemudian memiliki platform teknologi digital untuk mengkonsolidasi dua kekuatan utama ekonomi tadi itu, dana melalui bank digital syariahnya, dan kelembagaannya nanti koperasi, itu bank digital syariah itu, dan kemudian marketplace, yaitu kemudian bagaimana tercipta mall di dalam aplikasi ini, di mana setiap anggota bisa mengupload barang, dan kemudian setiap anggota bisa membeli barang dengan uang yang ada di bank digital itu tadi. Sehingga kemudian tercipta sebuah ekosistem di dalam komunitas itu oleh kita, atau sering kita menyebutnya sebagai belanja di warung tetangga itu. Nah, di sini lah. Jadi kita bayangin aja RT RW itu bisa komunitas juga. Jadi misalnya satu perumahan RT RW kemudian dia menggunakan aplikasi ini. Seluruh anggota di dalam RT RW itu kemudian menggunakan aplikasi yang sama. Maka berarti antar mereka akan bisa saling jual dan beli. Lalu mereka iuran RT menjadi mudah karena tinggal dipotong dari situ. Nggak perlu lagi Pak RT itu punya orang yang harus nagihin dari rumah ke rumah, dan itu sering bermasalah karena kemudian ketika ditagih orangnya nggak punya uang, ya nggak mau keluar-keluar. Gesekan antara tetangga itu sering. Nah, gitu. Jadi aplikasi ini betul-betul aplikasi komunitas, bagaimana kita bisa melawan kekuatan raksasa itu, tapi dari kecil-kecil. Kecil-kecil itu mematikan, Mas Priyo. Ya, kecil itu menggigit, mematikan. Sama kalau kita sweet ya, gajah sama semut. Ya, gitulah. Oke, luar biasa ya. Tapi kayaknya kita mesti ulang lagi di sesi yang lain, Pak. Ini penjelasannya luar biasa sekali. Dan kalau teman-teman suka juga dengan teknologi, hal-hal teknologi, pasti tadi cukup terkesima juga sih dengar. Dakwah tadi itu. Dakwah digital untuk umat katanya. Iya, kita mengembangkan literasi digital di kalangan umat. Iya. Gitu. Jadi supaya kemudian kita nggak terus-menerus ketinggalan. Sekarang di era medsos ini, era digital ini, kita ketinggalan. Bahwa kemudian kita tidak punya kekuatan ekonomi digital. Tiba-tiba kekuatan ekonomi digital itu datang dari pihak sana itu, ya kan, masuk ke tempat kita. Nah, sekarang kita mau masuk lagi kepada era metaverse, di mana kemudian basicnya itu adalah blockchain. Nah, itu di dalam 1 dekade kita udah akan masuk ke situ. Dan oleh karena itu literasi digital tentang ini harus kita mulai diskusikan, sehingga kemudian mulai sekarang kita bisa, jangan sampai kemudian nanti era metaverse itu kita juga mengalami hal yang kayak begini juga gitu. Ternyata kemudian kita masuk kepada dunia-dunia yang dibuat oleh mereka dari sana gitu. Nah, Pak Agus, mungkin bisa berikan closing sebagai sebuah ajakan juga buat sahabat-sahabat ISMI tentunya ini dari Sabang sampai Merauke, agar lebih menyadari kondisi apa yang kita diskusikan ini tadi. Silakan. Ya, baik, sahabat ISMI dari Sabang sampai Merauke yang hadir di dalam Rakornas. Di dalam pembukaan saya cukup terkesima luar biasa bagaimana Pak Ketua, Pak Ridwan Kamil dan Pak JK juga mengemukakan untuk inovasi teknologi atau industri digital 4.0 ini menjadi bagian yang harus kita adopsi, kita harus adaptasi, dan kita harus menjadi inovator. Nah, istilahnya Pak Ridwan Kamil, kita menjadi disruptor. Tapi walaupun disrupsi ini menjadi diskusi, tapi intinya bahwa kita tidak boleh ketinggalan. Literasi digital harus kita kembangkan terus, dan di era ke depan ini bukan lagi era ekonomi digital medsos seperti yang kita lihat. Ke depan ini dalam 1 dekade kita sudah akan masuk kepada metaverse, meta universe meta, dan kita akan masuk ke sana, dan di sana terjadi perdagangan-perdagangan yang intangible, tapi dia menguasai ekonomi dunia. Nah, kalau kita terlambat dan tidak mengantisipasi mulai dari sekarang, mungkin kita juga akan mengalami nasib seperti yang sekarang ini. Oleh karena itu, orang mengatakan 10 tahun ke depan, 1 dekade ini kita sudah masuk dan bahkan lebih cepat.
Oleh karena itu kita juga harus menyiapkan. Yang paling penting bagi ISMI adalah menyatukan semua potensi, kita membentuk sebuah wadah di mana anak bangsa yang memiliki kemampuan teknologi, terutama ini yang nanti itu metaverse, itu blockchain, itu harus kita wadahi ke dalam pusat pengembangan teknologi umat. Dia memproduksi sebuah platform teknologi untuk bisa dipakai oleh semua komunitas dengan harga yang terjangkau, murah, atau perlu gratis. Tinggal kita pikirkan model bisnisnya yang pas. Itu Mas Priyo. Luar biasa. Sobat ISMI dimanapun berada, seru kan diskusi kita kali ini, bincang-bincang kali ini, dan rasanya waktunya ini nggak cukup. Nanti kita ulang lagi, Pak. Siap. Kalau perlu kita belah-belah per sesuai materi tertentu, gitu ya. Dan ayo anggota ISMI yang lain yang punya pemikiran yang sama terkait dengan masalah digital, terkait dengan masalah teknologi, bisa bergabung dengan Departemen Teknosa, Teknologi, Inovasi, dan Kewirausahaan untuk bersama-sama ikut mengembangkan produk ini. Produk digitalnya versinya ISMI, komunitas ISMI, kurang lebih begitu. Ini bocorannya ISMI akan mengadopsi teknologi digital, platform digital yang bisa dipakai oleh ISMI semua. Namanya Gerbang Digital, Gerakan Kebangkitan Ekonomi Digital. Wow. Mudah-mudahan setelah Rakornas ini akan bisa di launching. Amin. Kita tunggu nih. Oke. Sobat ISMI, jangan lupa kalau merasa terkesan dengan apa yang kita diskusikan kali ini, silahkan di-share, diputar-putar terus juga boleh, biar materinya diserap. Di-share ke teman-teman kalian, barangkali informasi-informasi yang kita omongin ini bermanfaat, gitu ya. Jangan lupa pasang jempolnya, komen-komen, barangkali butuh topik tersendiri, nanti bisa saya sambungkan dengan narasumber saya kali ini. Siapa ya? Oke. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Pak Agus Maksum. Terima kasih Mas Kita ketemu lagi di nanti sesi berikutnya, Pak. Kayaknya seru nih, saya suka nih, karena saya juga suka teknologi. Matur nuwun Mas Priyo. Baik, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.